Baik, selamat pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Februari ya, kemarin Imlek. Ini Rabu tanggal 2 Februari 2020. Seperti biasa, karedok saya bawakan dari Bintaro sektor 9. Kita lanjutkan karedok kita dari Kejadian pasal 43 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 43 ayat 10 sampai 16. Saya bacakan. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Nah, jadi akhir dari pertahanan Yakub sudah lemah ya, karena makanan sudah semakin habis dan tidak ada jalan keluar lain kecuali mengizinkan Benyamin ikut serta, dengan jaminan dari Yehuda, kalau Benyamin tidak kembali, Yehuda bersedia menjadi penggantinya untuk dibunuh maksudnya. Dan dia katakan, seandainya Yakub mengambil keputusan kemarin, wah, dia kata udah 2 kali bolak-balik ini ya, itu perkiraan mereka, nggak harus nunggu makanannya habis ya. Nah, tapi Yakub sudah pasrah ya, dia sudah menyerahkan, bahkan menyuruh anak-anaknya itu membawa persembahan, membawa uang 2 kali lipat, dan membawa banyak itu ya, balsam, madu, damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Pada zaman itu barang-barang itu barang-barang yang sangat berharga ya, barang-barang yang cukup mahal harganya, itu dibawa sebagai persembahan. Itu Yakub ingin menunjukkan kepada penguasa Mesir yang pada hari itu Yusuf, bahwa mereka adalah orang baik yang serius, bukan penjahat atau penyusup atau mata-mata, itu maksudnya. Jadi setelah semua diserahkan, anak-anaknya mempersiapkan diri dan membawa Benyamin beserta persembahan itu, dan singkat cerita mereka sudah sampai di hadapan Yusuf, dan Yusuf melihat Benyamin adiknya juga dibawa, dan Yusuf mulai juga merencanakan rencana yang lain ya. Dia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan dan mengatakan bahwa mereka akan makan bersama-sama dengan Yusuf. Pembantunya ya nggak banyak bertanya ya, pokoknya apa yang dikatakan Yusuf ya mereka taati semua ya.
Jadi itulah cerita belum selesai. Saudara-saudaranya ini masih terus dites, diuji sama Yusuf. Tetapi semakin mendekati nanti akan jelas ya siapa sebetulnya penguasa Mesir ini. Nah, jadi kelihatan sekali bahwa memang saudara ini betul-betul sudah berubah ya, sudah betul-betul tidak mementingkan kepentingan sendiri ya, tetapi memang untuk kepentingan bersama, terutama menyelesaikan masalah yang terjadi kepada mereka ya. Mereka rela mengorbankan nyawanya juga, yang penting kepentingan bersama mereka teratasi. Jadi itu suatu contoh yang baik ya. Tidak boleh kita selamanya hidup dalam dosa ya, merenungkan dosa melulu ya, tapi nggak mau berubah ya. Lebih baik berubah seperti kakak-kakak Yusuf juga ini ya. Mereka sudah berubah dan betul-betul mereka sekarang tidak seperti dulu ya. Mereka sekarang sudah memikirkan kepentingan orang lain juga. Nah, itu bisa kita contoh supaya kita juga jangan terus-terusan berdosa ya, tapi harus berubah, harus hidup jauh lebih baik daripada yang kemarin. Itu aja karena pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di kerek yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.